Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Farizi Yusuf, mahasiswa semester kelima di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode hafalan yang digunakan di pondok pesantren penghafal Al-Quran Baitul Quran As-Sa'adah Sentul Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi belajar dan menghafal Al-Quran yang diampu oleh Al-Ustaz Rifki Mulia Rahman MA. Baik, langsung saja. Metode yang digunakan di PPA As-Sa'adah di Sentul Bogor yaitu menggunakan metode Al-Mutqin hatta ya'tiyakal yakin. Ini nama metodenya ya. Jadi yang digunakan di pondok di PPA As-Sa'adah, yang kebetulan pondok ini adalah tempat saya menempuh pendidikan SMP dan SMA dulu ya. Jadi dari kelas 8 sampai saya lulus SMA, saya pondok di PPA As-Sa'adah di Sentul Bogor ini. Yang kebetulan sampai sekarang saya juga masih di sini yang diamanahi untuk mengabdi di pondok ini. Taib, langsung saja. Di pondok PPA As-Sa'adah ini, di pondok kami ini, metode untuk menghafalnya itu sebetulnya diserahkan ke masing-masing santri. Jadi setiap santri diberikan kebebasan untuk menggunakan metode apapun dalam proses menghafalnya. Nah, adapun yang akan kami bahas yaitu adalah metode dalam menjaga hafalannya. Jadi memang kalau menghafalnya, cara menghafalnya per halamannya itu memang bebas gitu, masing-masing setiap santri bebas menggunakan metode yang mana saja. Tapi untuk menjaga hafalannya maka kami tetapkan dengan metode ini gitu. Nah, yang pertama, metode yang kami gunakan di sini yaitu adalah berpatok pada banyaknya proses pengulangan begitu. Di sini yang pertama kali yang harus dilakukan setelah setoran itu ada namanya hafalan baru disetorkan atau HBD, kami singkat HBD. Nah, hafalan yang baru disetorkan hari ini biasanya ditarget santri-santri di pondok ini yaitu satu hari adalah untuk SMP 1 halaman dan untuk yang SMA itu adalah 2 halaman atau 1 lembar. Nah, setelah hafalan disetorkan tadi kemudian masuk ke tahap yang namanya juz hafalan baru atau JHB. Nah, juz ini maksudnya adalah juz yang sedang dalam proses penyetoran. Jadi misalkan kita seorang santri sedang menyetorkan juz 4 halaman 5, maka JHB yang dimaksud adalah kelompok JHB itu adalah dari juz 4 halaman 1 sampai ke 3. Nah, setelah hafalan satu juz 4 tadi disetorkan, satu juz dari halaman 1 sampai halaman ke 20, maka ada kewajiban untuk diujiankan 1 kali duduk kepada musyrif ya, kepada musyrif. Nah, hafalan tersebut kemudian dinamakan atau disingkat dengan JBM, juz baru mutqin. Kenapa disebut baru mutqin? Karena baru pertama kali diujiankan, jadi hafalan tersebut otomatis pasti masih kepegang begitu. Nah, nanti ada ketentuannya yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Ketentuan seberapa banyak hafalan-hafalan ini harus diulangi begitu. Nah, biasanya
untuk HBD itu wajib diulangi satu harinya minimal itu adalah 5 kali pengulangan dengan kategori dengan derajat yang terakhir adalah 100%, tidak ada kesalahan. Jadi misalkan ada waktu untuk memula. Nah, biasanya di pondok kami itu HBD ini wajib diulangi atau di murojaah itu setiap akan memulai waktu dengan Al-Quran. Jadi misalkan ada waktu untuk Al-Quran itu ba'da subuh, kemudian ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, sebelum memulai untuk melaksanakan aktivitas dengan Al-Quran itu, misalkan ba'da subuh itu setoran, maka sebelum setoran itu wajib untuk memurojaah hafalan HBD ini. Kemudian ba'da zuhur misalkan ada kewajiban di pondok kami itu wajib untuk tilawah. Ba'da zuhur khusus digunakan untuk tilawah, maka sebelum tilawah wajib untuk memurojaah hafalan baru disetorkan yang tadi pagi berarti ya, karena jadwal untuk setoran di pondok kami itu adalah ba'da subuh begitu. Nah, kemudian untuk JHB biasanya wajib untuk di murojaah itu 1 kali minimal, paling minimal itu 1 kali, 1 hari 1 kali, 1 kali perputaran. Jadi misalkan yang sudah distorkan, misalkan tadi juz 4 sudah distorkan 5 halaman, maka 5 halaman itu wajib diulangi 1 hari itu 1 kali. Kemudian untuk JBM kewajiban untuk diulanginya itu adalah sama 1 hari 1 juz ini begitu. Jadi misalkan tadi kita lagi setoran juz 4, seorang santri sedang menyetorkan juz 4 halaman ke 5. Nah, maka yang dimaksud dengan JBM itu adalah juz 3-nya, karena juz 3 itu pasti sebelum dia masuk ke juz 4 untuk melanjutkan setoran hafalannya, pasti dia harus mengujiankan 1 kali duduk juz 3-nya. Berarti juz 3-nya itu adalah JBM, maka sama 1 hari wajib untuk di murojaah, yaitu 1 kali duduk. Nah, ini wajibnya adalah 1 kali duduk setiap murojaah JBM ini. 1 kali duduk 1 juz begitu. Adapun jika ada aktivitas yang urgent yang lainnya yang tidak memungkinkan di murojaah dalam 1 kali duduk itu, maka boleh tidak dalam 1 kali duduk dalam 1 hari itu, yang penting wajib untuk di murojaah 1 kali itu 1 perputaran. Jika memungkinkan tidak memungkinkan gitu untuk di murojaah 1 kali duduk, maka boleh tidak 1 kali duduk, namun caranya itu saat di murojaah misalkan baru sampai halaman ke 5 atau halaman ke 10 misalkan, baru 5 lembar, karena kan dalam 1 juz itu ada 10 lembar, baru 5 lembar di murojaah. Kemudian ada hal yang lain yang lebih urgent begitu untuk dilaksanakan, maka di waktu yang ada lagi nanti saat memurojaah lagi itu tidak perlu diulangi dari halaman pertama lagi, tapi dilanjutkan ke halaman berikutnya, berarti halaman ke 11, jadi lembar ke 6 gitu, lembar ke 6 sampai seterusnya. Jadi tidak perlu mengulang lagi dari awal juz. Nah, kebanyakan para santri itu jika mereka akan memurojaah misalkan juz 3, mereka murojaah tapi juz 3 itu belum selesai, ada hal lain yang harus dikerjakan. Maka biasanya saat ada waktu lagi mereka murojaah juz 3 diulangi lagi dari awal, yang menyebabkan juz 3 tersebut biasanya nanti itu di akhir-akhir juz itu yang lemah gitu, tidak sekuat awal juz gitu. Nah, ini yang menyebabkan setiap juz itu tidak sepenuhnya kuat. Biasanya yang pertama itu lebih kuat daripada akhir-akhir juznya. Nah, ini salah satunya penyebabnya adalah saat murojaah
itu ada waktu diulangi, ada waktu dari pertama gitu sampai misalkan halaman keempat, ada waktu lagi malah diulangi lagi dari pertama halaman pertama lagi, tidak dilanjutkan begitu, tidak hanya melanjutkan saja gitu. Akhirnya waktunya terbuang, yang hanya diulang-ulang itu hanya awal juznya saja, akhir juznya itu sering ketinggalan ya, sering terlewatkan. Nah lanjut, kemudian setelah juz baru mutqin itu selesai begitu ya, maka ada kewajiban juga untuk memurojaah hafalan yang mutqin. Nah ini wajibnya adalah 1 hari 1 juz. Jadi misalkan ada santri yang sudah hafalannya itu di atas 10 juz, maka wajib 1 hari 1 juz begitu. Tetapi jika hafalannya semakin banyak, maka nanti per harinya itu untuk memurojaah hafalan mutqin ini semakin banyak begitu. Jadi disesuaikan dengan banyaknya hafalan yang dimiliki seorang santri. Misalkan sudah hafalannya di atas 20, maka wajibnya 2 juz, 3 juz. Yang penting adalah kuncinya harus dalam 1 pekan itu terulang semua hafalan mutqinnya. Jadi misalkan hafalan mutqinnya itu punya 10 juz, maka wajib setiap santri itu 1 pekan minimal terputar itu semua hafalan mutqinnya itu 1 kali minimal, itu paling minimal. Nah tadi kan sudah dibahas ya bagaimana perputaran perharinya. Nah maka itu tuh ada pertanyaan begitu ya, sampai kapan yang HBD diulangi 1 hari berarti setiap akan mulai waktu Al-Quran, yang JHB sehari 1 kali, JBM sehari 1 kali, sampai kapan? Nah perputarannya adalah sampai diulangi sampai juz yang saat ini distorkan itu selesai. Jadi misalkan biasanya di pondok kami ini santri 1 bulan itu sudah harus selesai menyetorkan hafalan 1 juz untuk yang SMP ya. Untuk SMA itu wajibnya adalah 1 bulan 2 juz. Nah untuk SMP 1 bulan 1 juz. Nah jadi tadi kan kita kasih contoh, misalkan santri sedang menyetor juz 4 halaman ke 6. Nah maka tadi JHB-nya itu diulangi 1 hari 1 kali sampai HBD-nya itu selesai, sampai hafalannya itu hafalan juz 4 itu selesai. Sama dengan JBM, jadi diulanginya itu 1 hari 1 juz sampai HBD selesai gitu. Jadi juz 4-nya selesai distorkan full 1 juz, kemudian diujiankan, maka JBM-nya juga berpindah otomatis ke juz 4. Tadi kan JBM-nya itu juz 3, maka JBM-nya berpindah ke juz 4, JHB-nya berpindah ke juz selanjutnya berarti juz 6. Nah juz 3-nya itu masuk ke kategori mutqin. Jadi yang mutqinnya berarti dari juz 1 sampai ke juz 4, begitu seterusnya sampai 30 juz begitu. Nah ini ya ada jadwal harian di pondok Sa'adah ini, yaitu HBD sudah kita paparkan tadi. Ini contoh ya, ada halaman ke-6 juz 5. Ini contoh saat seorang santri itu sedang proses setoran gitu, sedang proses menghafal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari HBD wajib 100% terakhir, maksudnya adalah saat murojaah HBD itu kan tadi hafalan baru distorkan 1 lembar atau 1 halaman di 1 hari itu, maka wajib di murojaahnya itu dalam terakhir pengulangannya itu harus 100% tanpa kesalahan. Jadi jika saat murojaah kok yang salah tuh ada terus, maka tidak berhenti untuk memurojaah halaman itu sampai tidak ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan 100%, maka boleh untuk diselesaikan gitu. Ini kan HBD ini murojaahnya itu waktunya itu setiap akan mulai waktu dengan Al-Quran. Berarti
Kalau dalam satu hari ada 5 waktu, maka 5 kali diulangi dengan batas terakhir pengulangan itu harus 100% tanpa kesalahan. Nah, kemudian yang JHB juga sama 100% terakhir. Nah, biasanya kami arahkan para santri itu untuk memurojaahnya itu ba'da subuh, yaitu sebelum atau setelah setoran. Jadi yang biasanya setelah setoran itu kan ada biasanya waktu yang lumayan banyak begitu, karena ba'da subuh itu kami tetapkan sampai jam 6.30 baru selesai waktu penyetoran. Nah, sedangkan setoran itu kan tidak memakan waktu yang banyak begitu. Nah, sisa waktunya itu digunakan untuk memurojaah hafalan JHB ini. Nah, misalkan ini di sini yang disoalkan adalah halaman ke-6 juz 5. Maka setiap di hari itu yang di murojaah JHB-nya adalah halaman 1 sampai ke 5 di juz 5 tersebut. Nah, kemudian yang JBM-nya itu 1 kali 1 hari, di waktunya adalah ba'da asar. Jadi memang waktu murojaah di pondok itu waktu khususnya adalah ba'da asar. Nah, berarti contohnya tadi sedang setoran juz 5, maka yang di murojaah yang masuk kategori JBM yaitu baru mutkin, juz baru mutkinnya, karena memang perputarannya itu harus lebih banyak gitu. Hafalan-hafalan baru itu perputarannya harus lebih banyak dibanding hafalan-hafalan yang lama gitu. Jadi sehari 1 kali itu cukup untuk hafalan JBM ini, itu cukup ya. Sedangkan kalau misalkan HBD, hafalan yang baru banget distorkan tadi pagi, itu tidak cukup 1 hari 1 kali diulangi, pasti akan lemah hafalannya gitu. Sedangkan yang mutkin, karena memang sudah mutkin, cukup 1 hari 1 pekan 1 kali, jadi tidak 1 hari sekali. Karena kalau 1 hari sekali, misalkan yang hafalan yang mutkinnya ada 10 juz, maka akan berat gitu ya, akan memakan waktu yang banyak gitu. Jika harus diulangi 1 hari 1 kali perputaran 10 juz tadi. Nah, kemudian yang mutkinnya ya, kelompok yang mutkin itu 1 kali 1 pekan gitu, 1 kali 1 pekan. Jadi otomatis yang dimaksud kategori mutkin ini, contoh yang kita kasih contoh di sini adalah juz 1 sampai juz 3-nya. Mungkin demikian ya metode menjaga hafalan di pondok penghafal Al-Quran Baitul Quran As-Sa'adah di Sentul Bogor, yang diberi nama metodenya adalah metode al-mutqin hatta ya'tiyakal yaqin. Semoga video ini bisa menjadi referensi ya, bagi para penghafal Al-Quran untuk kemudian bisa mengikuti metode ini, karena insya Allah metode ini sangat efektif begitu, karena hafalan itu menjadi terjaga gitu ya. Karena biasanya para penghafal Al-Quran itu kebanyakan banyaknya adalah metode cara menghafalnya, tapi cara menjaganya itu jarang ya ditemukan di metode-metode yang ada gitu. Di buku-buku itu sangat jarang ditemukan cara untuk menjaga hafalannya gitu. Yang ada adalah cara untuk menghafalnya kebanyakan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.